Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al-maqasidi wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Huda yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, atas begitu banyak kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dari nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat kesempatan yang alhamdulillah dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah mampu menjadikan amal soleh kita menjadi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kenikmatan tersebut selalu ada di dalam diri kita sampai batas akhir ketika kita bertemu dengan malaikatul maut, ketika ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kenikmatan yang kita bisa rasakan dalam kehidupan dunia ini hilang, berpindah dengan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita semuanya fi yaumil qiyamah, di dalam kehidupan yang abadi dan khairun yang lebih baik, yaitu kehidupan akhirat. Mudah-mudahan ketika kita senantiasa berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa hadakumullah wa ajmain. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, membuka basirah kita, membuka pintu hidayah kita, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di beberapa hari yang lalu saudara kita, teman seiman kita, istri dari Bapak Romlan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kalimat yang lebih utama yang diucapkan oleh seorang mukmin ketika meninggal dari salah satu di antara saudaranya, melebihi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkannya dengan orang-orang soleh
di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan menjadi keluarga yang tabah, bisa sabar, dan mudah-mudahan senantiasa bisa mendoakan kepada istri dan ibunya. Mudah-mudahan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain, melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhaj Al-Muslim, masih membahas tentang masalah adab terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah adab kepada orang tua, dan alhamdulillah kita juga sudah membahas tentang adab kepada seorang anak. Kita ulangi kembali pembahasan kita tentang adab terhadap anak. Saya membawa satu kitab Bapak Ibu. Kitab ini campuran, ada A'malul Qulub tentang amalan-amalan hati milik daripada Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian saya juga membawa satu kitab milik daripada Syekh Wahid Abdus Salam Bali, tentang kitab At-Tariq ilal Waladi Saleh. Tentang apa? At-Tariq, satu jalan yang harus ditempuh oleh setiap kita agar kita memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Pada pertemuan sebelumnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd, Jannatu adnin yadkhulunaha, surga Aden yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi siapa? Dijelaskan oleh Allah, yadkhulunaha, kriteria orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga Aden disebutkan oleh Allah di dalam ayat tersebut, man salaha min abaihim, itu orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, orang tua mereka, wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, wa min dzurriyyatihim, dan dari anak keturunan mereka. Mari kita ciptakan dalam keluarga kita Bapak Ibu. Semua program dalam rumah tangga kita ubah dan kita fokuskan menjadi program surgawi. Sepakat ya? Sehingga bagaimana seorang anak bisa berbakti kepada kedua orang tua, seorang ayah dan seorang ibu bisa beradab kepada anak-anaknya. Dan antara anak juga bisa menumbuhkan adab kepada kakaknya dan bisa berkasih sayang kepada adik-adiknya. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas bersama. Tapi yang menjadi poin pembahasan kita di awal pembahasan ini adalah bagaimana kita menciptakan keluarga yang memiliki program surgawi, terlebih bagaimana seorang ayah dan seorang ibu bisa mencetak investasi terbaik yang setiap kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa investasi terbaik tersebut? Yaitu seorang anak. Sehingga bagaimana kita bisa menciptakan dan mendapatkan investasi terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka saya ingin mengawali pembahasan ini membacakan daripada At-Tariq ilal Waladis Salih. Satu jalan, satu cara yang harus ditempuh agar bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini sudah saya rangkum di slide. Tapi tidak mengapa kita bacakan tentang bagaimana sih jalan yang harus ditempuh oleh orang tua agar bisa memiliki seorang anak yang soleh dan solehah. Ternyata oleh Imam Wahid rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan ternyata prioritas yang pertama, hal yang pertama yang harus disiapkan oleh orang tua agar memiliki anak yang soleh dan soleha adalah ikhtiyarul ummi. Bagaimana bisa memilih dan mencari ibu yang soleha. Ya. Sehingga luar biasa Bapak Ibu, ya, orang-orang kafir
orang-orang orientalis ya yang anti dengan apa? Agama Islam membuat berbagai macam ya, fasilitas baik menggunakan medsos ataupun ataupun fasilitas-fasilitas yang bisa kita lihat gitu ya. Untuk apa sih? Untuk menjadikan pemuda dan pemudi orang-orang Islam mereka keterbelakangan di dalam masalah apa? Pengetahuan Islam. Sehingga apa yang terjadi? Generasi-generasi yang berikutnya ketika apa? Orang tua jadi pemuda dan pemudi yang akan menikah namun belum punya kualitas apa? Ilmu agama, maka bisa dipastikan bahwa apa? Generasi yang berikutnya lebih buruk. Makanya kata Nabi SAW, ya, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang satu zaman kecuali zaman yang berikutnya syarrun, lebih apa? Lebih buruk. Ya. Ya. Baik akhlaknya, baik agamanya, baik sosialnya ataupun baik apa? Ekonominya. Nah, jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun. Makanya ketika orang pengen menikah Bapak Ibu, yang dia gali lebih dalam adalah bagaimana dia mencari rezeki. Gini apa nggih? Tapi lupa dengan apa? Pengetahuan pra nikah tentang masalah apa? Hidup berumah. Nah, kalau kita lihat begitu nggih, ya, orang tua yang masih muda, ya, umurnya 5 tahun ke bawah pernikahan mereka, orientasinya apa Pak? Orientasinya apa? Dunia. Bahkan apa? Sampai menunda apa? Kehamilan untuk apa? Mengejar dunia. Padahal janji Allah apa? Nikah mesti apa? Dilapangkan, dicukupi, diperkaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dengan apa? Dengan lahirnya seorang anak. Dan dengan anak tersebut apa? Jatah rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan kepada keluarga tersebut. Maka yang pertama yang harus diupayakan bagaimana seorang laki-laki bisa mencari dan memilih, ya, karena laki-laki itu tugasnya milih, ya Pak. Gitu apa gitu? Ya, kalau wanita dipilih, ya. Makanya yang pertama yaitu masalah ikhtiyarul harus bisa memilih, ya, seorang istri yang salihah. Maka dijelaskan, "Alal muslimi ay yakhtara li abnaihi al-umma al-muslimah allati ta'rifu haqqa rabbiha." Seorang muslim harus bisa memilih untuk anak-anak mereka seorang ibu yang salihah. Maka di sini kriteria daripada wanita yang soleh itu seperti apa? Istri yang soleh itu seperti apa? Allati ta'rifu haqqa rabbiha, yang mengetahui tentang hak-hak Tuhan. Ini gimana? Ya. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang ini, ada perempuan yang begitu dekat dengan laki-laki, ya, mudah bergaul, itu terkadang menjadi prioritas bagi siapa? Seorang laki. Padahal zaman dulu Bapak Ibu, ya, jamaah rahimakumullah, kriteria menjadi memilih dan mencari seorang istri adalah seorang wanita yang nopo, bahasa kita nopo pingitan, gitu, nopo gitu, ya, selalu di rumah, itu gitu, rumahan lah, orang rumah. Ya. Tapi justru zaman sekarang wanita rumahan itu nopo Pak? Dijauh, dirapayu Pak. Ya. Padahal potensinya lebih besar yang mana? Yang di rumah, yang sering di rumah, atau sering kelayaban Pak? Potensi seorang wanita menjadi seorang istri yang soleha
Potensi terbesarnya adalah ketika mereka lebih suka tinggal di. Tapi kadang orang tua zaman sekarang kan, wah, mana lah, dolan lah gitu kan. Ngapa sih nang rumah? Ini boleh diterapkan kepada anak laki-laki, tapi jangan diterapkan kepada siapa? Anak perempuan. Kisah yang begitu luar biasa daripada siapa? Ibu dari ibadah Imam Asy-Syafi'i. Ingat Pak, kisah tentang siapa? Orang tua daripada Imam Asy-Syafi'i. Ketika seorang ayah berkelana, qadarullah mampir ke sebuah kebun, kemudian ada buah yang terjatuh dari pohon di kebun tersebut. Kemudian dia makan, kemudian teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Dia mencari pemilik daripada kebun tersebut. Mencari daripada pemilik kebun tersebut. Ingin apa? Ingin meminta kehalalan daripada buah yang dia sudah. Maka apa yang terjadi? Ketika bertemu dengan pemilik kebun tersebut, pemilik tersebut begitu takjub dengan siapa? Ayah daripada Imam Asy-Syafi'i. Idris namanya kamu? Idris. Kemudian apa yang terjadi? Disuruh untuk kerja mengabdi dengan siapa? Calon mertua. Maka beberapa hari dan beberapa lama ketika terjadi muamalah antara siapa? Bapaknya Imam Asy-Syafi'i dan mbahnya Imam Syafi'i, calon mertuanya. Itu ternyata calon mertuanya melihat kepribadian dan kualitas daripada ayah Imam Syafi'i yang begitu luar biasa. Maka beliau memutuskan untuk menawarkan siapa? Putrinya. Tapi ketika berdialog dengan ayah Imam Asy-Syafi'i, mertuanya yaitu kakeknya daripada Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya putri saya adalah seorang wanita yang buta, tuli, dan lumpuh. Kita nek ditawari seperti ini bagaimana Pak? Kalau yang masih jomblo yang sudah nikah. Nah seperti ini Pak, mending merasa nambah gitu nih Pak. Tapi ternyata luar biasa. Ternyata ketika sudah menikah, melakukan ijab qabul tu nikah wa tazwijah. Sudah diterima pernikahannya oleh Imam Syafi'i. Dan ketika masuk ke bilik ternyata apa yang disifati oleh mertuanya berbeda dengan kenyataan. Ternyata bisu karena tidak pernah mengatakan perkataan yang kotor. Buta, tidak pernah melihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu, dan lumpuh, tidak pernah Pak kelayaban. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dikaruniai seorang anak, itu siapa? Imam Asy-Syafi'i. Di umur yang 7 tahun, Imam Syafi'i sudah Pak? Sudah hafal Al-Qur'an. Kalau sekarang Pak, umur 70 tahun Pak? Mohon maaf, umur 7 tahun Pak? Al-Fatihah, alhamdulillah. Al-Fatihah sudah alhamdulillah. Sudah bisa lanjut ke Al-Quran sudah alhamdulillah. Tapi yang perlu dihormati, terutama siapa? Orang tua yang sudah memiliki anak yang dewasa. Orang tua harus ikut andil di dalam mencarikan pasangan bagi siapa? Putra putrinya. Karakter ataupun kriteria anak yang saleh dan saleh dan allati ta'rifu haqqa rabbiha, itu mengetahui daripada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah Pak. Ayam insyaallah orang tua niku nek memiliki anak yang saleh dan salehah yang tahu tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang tua yang memiliki seorang putri. Tanggung jawabnya sudah sampai kapan?
batasnya? Ketika menikah. Nah, sudah menikah, itu tanggung jawab dilimpahkan kepada siapa? Makanya kan luar biasa, kata Nabi SAW, seorang ayah, seorang ibu yang memiliki 3 putri yang solehah, maka jaminannya apa Pak? Masuk ke dalam surga. Bisa mengentaskan, gitu loh Pak, niki, ya. Mengentaskan putrinya ketika dilimpahkan tanggung jawabnya kepada suami, itu sudah apa Pak? Menyandang predikat apa? Solihah. Jaminan apa Pak? Jaminan apa? Anaknya laki semua bagaimana? Ya, nek laki semua Pak, alhamdulillah Pak. Kenapa? Karena seorang laki-laki tanggung jawab birrul walidain sampai meninggalnya siapa? Orang tua. Selamanya. Ya, itu nggih. Jadi alhamdulillah. Main ya. Gitu nggih. Ya, wis pensiun oleh transferan kan? Itu nek laki-laki, Pak. Semua apa? Laki. Nek orang tua randu apa, Pak? Bisa ke rumah siapa? Anak laki-lakinya ngambil apa yang dia. Tapi nek siapa orang tua yang memiliki anak perempuan ke rumahnya, nggak boleh sembah. Sedihami nggih Bapak Ibu? Kata Nabi SAW, anta wa maluka li abika. Ada seorang sahabat yang mengeluhkan tentang polai bapake. Ketika masuk ke rumah apa Pak? Lihat apa diambil, lihat apa? Ini ngapunten nggih, jangan dicontoh. Seperti ini. Ngisin-ngisin kayak gitu Pak, ngisin-ngisin gitu. Tapi ini terjadi di zaman Nabi SAW. Tapi kata Nabi SAW, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik siapa? Milik ayah. Ya, Pak. Ya. Kita kembali ke pembahasan kita. Yang pertama apa? Ikhtiyarul Maka ada beberapa kisah di sini. Ya, ini ada beberapa sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang luar biasa ya di dalam sejarah Islam yang ternyata sosok seorang ibu hadir di tengah-tengah kehidupannya dan mampu mencetak seorang anak yang luar biasa. Contohnya siapa? Abu Hafiz Umar bin Abdul Aziz. Kenal nggih dengan Umar bin Abdul Aziz nggih? Kenal nggak Pak? Khalifah di zaman dinasti Umayyah. Ya. Siapa Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz. Siapa beliau? Awra'ul muluk. Ya. Seorang raja yang paling wara'. Apa itu wara'? Wara' adalah sikap, rasa sensitif terhadap apa Pak? Kemaksiatan. Jadi ketika melihat apa rakyatnya terlantar, miskin, dia menyuruh siapa? Prajuritnya untuk apa? Mengambil ya harta daripada Baitul dan semua apa? Makmur Pak. Di zaman siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena auraul muluk, seorang raja yang nopo sensitif terhadap nopo kemaksiatan. Tapi nek saniki Pak, waduh. Oh. Ya. Kita hanya bisa mendoakan kebaikan untuk pemimpin-pemimpin kita. Lah, ternyata siapa sih Umar bin Abdul Aziz itu? Ummu Asim bintu Asim ibnu Umar bin Khattab. Ya, ternyata ya, siapa? Ibunya adalah siapa? Cucu daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya. Jadi silsilah ini penting di dalam apa? Mencari seorang istri. Makanya kriteria daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mencari istri apa? Ya. Bijamaliha, cantiknya. Wa nasabiha, dan apa? Nasabnya. Wa mansabiha, dan kedudukannya. Dan yang terakhir apa? Agama. Tapi ini agama insya Allah apa? Yang lain mengikuti. Itu kisah yang pertama. Ya.
Ada kisah-kisah yang lain yaitu Sufyan Ats-Tsauri, salah satu di antara imam madhab. Ya, jadi ada 5 madhab, aslinya apa? Ada 5 madhab yang diakui. Yang terkenal apa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata ada satu madhab yang lain yang kata para ulama majmu'ah, yang memiliki apa? Pengikut. Di antaranya siapa? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini belum terbahas lebih jauh tentang siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Innahu faqihul Arab wa muhaddithuhum. Ya, beliau adalah ahli hadis dan ahli fikihnya orang Arab. Ikonnya orang Arab itu siapa? Sufyan. Nah, ternyata ya beliau juga memiliki seorang ibu yang salihah. Makanya kata, ya ada perkataan yang luar biasa. Qalat Ummu Sufyan li Sufyan. Ada suatu ketika ada riwayat yang menegaskan ibunya Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata kepada beliau, "Ya bunayya, utlubul ilma wa ana akfika." Ya. Pelajarilah ilmu. Carilah ilmu sebanyak-banyak. Maka aku akan akfika, mencukupi kebutuhanmu. Ini loh Pak, Bu. Ya. Jadi mencukupi anak kita itu bukan masalah jajannya tok. Tapi semua fasilitas yang dibutuhkan untuk mencari ilmu kudu Pak? Diperjuangkan. Oke, nggih? Itulah siapa? Ibu daripada Sufyan. Itulah ya sosok daripada seorang ibu yang soleh. Kemudian yang kedua, ya, apa yang perlu dipersiapkan bagi seseorang ketika memiliki ataupun ingin memiliki seorang anak yang soleh dan solehah. Ya, yang kedua adalah doa, memperbanyak Pak? Doa. Apa doa nih? Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Satu doa yang harus kita selipkan, Pak. Di dalam doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan Allah kebaikan untuk keluarga kita, istri dan anak kita menjadi qurrata, sosok yang manis dirasakan di dalam hati dan menyejukkan itu loh Pak. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, adzkarul bina, zikir yang tidak boleh terlewatkan ketika menikah Pak. Ketika pengen al-bina, membangun rumah. Dulu ketika nikah doa boten Pak? Oke, pegang ubun-ubunnya, kemudian doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan wanita ini. Wa khaira ma jabaltaha alaihi. Dan kebaikan apa yang kamu berikan watak kepada siapa? Wanita ini. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Itu doanya ya. Boleh nggak diulangi? Ya boleh Pak. Ya. Ketika mau berangkat kerja, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltahu 'alaiha. Itu Pak. Ya, aja ya salaman cipiki mangkat starter motor bus gitu nggih Pak. Tapi doa dulu tadi. Ya, ini tidak hanya didoakan kapan ketika menikah sekali top. Tapi ketika kapanpun kita berpisah dengan istri, doa ini Allahumma inni as'aluka khairaha. Napa? Ya sebaiknya dipegang napa? Begitu nggih? Ya ini doa. Ya. Yang dulu belum, nanti ketika pulang kaget nggih ibune. Pak, apa-apa? Lagi ngeruqyah napa nggih? Ini doa kebaikan untuk siapa? Istri kita. Itu nggih yang ketiga. Yang keempat apa? Adzkarul jima. Zikir ketika apa doanya?
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna asyaitana ma razaqtana. Dicatat, Pak. Ya. Ya. Itu ya, doanya. Ya. Dan mudah-mudahan dengan perantara doa ini Allah Subhanahu wa taala betul-betul apa? Jauhkan keturunan kita dari apa? Godaan setan. Itu nggih. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya yang kelima adalah at-ta'dzinu fi udunil maulud. Ya, mengadzani di telinga seseorang anak yang baru lahir. Kenapa sih? Ini ada hikmahnya. Ada apa hikmahnya? Li fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam adzana fi udunil Hasan bin Ali. Ya. Satu ketika ada satu riwayat diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hasanun sahih dan dihasankan oleh Imam Al-Albani. Ya, bahwa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengadani siapa? Cucunya, yaitu siapa? Hasan bin Ali. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Likayakuna awwalu ma yaqra'u as-sam' insan kalimatut tauhid wa syiarul Islam. Yang kedua hikmahnya, kenapa kita harus mengadani siapa? Anak kita ketika lahir, ya, agar yang pertama kali mengetuk daripada apa? Telinganya, pendengarannya adalah apa? Kalimatut tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, gitu nggih. Wa syiarul Islam. Itu ajakan untuk apa? Itu yang kedua. Yang ketiga, wusulu athari ta'din ila qalbihi wa ta'athurihi bihi. Yang ketiga kata beliau, hikmahnya adalah apa? Sampainya bekas azan di dalam hati seorang anak. Wa tata'atharu bihi, dan selalu ada di dalam apa? Hati seorang anak yang baru apa? Itu hikmahnya. Yang keempat, hurufus syaitan min kalimatil adhan. Itu apa? Huruf larinya setan dari siapa? Anak tersebut. Ya. Itu di antara apa? Di antara hikmah daripada melafadzkan adzan di telinga seorang anak yang baru lahir. Kemudian yang berikutnya, tahnikul maulud. Nomor Pak, tahnik. Nomor itu tahnik. Ya, kita mengunyah nopo kurma atau kita nulit nopo madu, kemudian kita tempelkan di mana? Dinding atas daripada seorang anak kecil yang baru lahir. Inilah di antara sunnah daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh sama bidanya, gak Pak? Iya. Ya. Ini bilang saja bidannya, ngapunten ini urusanku, Bu, gitu nggih. Ya. Tanggung jawab misalnya boleh. Karena ini diantara apa? Sunnah daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketujuh adalah ikhtiyaru al-ismil ahsan, yaitu memilihkan apa? Nama yang baik. Dan nama yang terbaik menurut Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, yaitu Abdullah wa Abdur Rahman, ya, atau Ahmad atau Muhammad. Dan yang ke berapa? Yang ke-8 adalah al-aqiqah, ya, mengakikahkan untuk siapa? Anak. Nah, bagaimana ketika ada seorang anak sudah tumbuh dewasa, tapi orang tuanya belum mampu untuk ngaki, maka anak tersebut boleh untuk mengakikahkan siapa? Dirinya sendiri. Baik, yang ke-9 adalah at-tarbiyah al-islamiyah al-mutakamil, ya, mendidik anak dengan apa? Pendidikan yang sempurna. Bagaimana cara mendidik anak, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sampaikan kepada kita tentang satu ayat, Pak. Apa ayat tersebut? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Saya singkat nih, daripada apa? Pendidikan yang harus diterapkan oleh orang tua kepada siapa? Anak. Yang pertama, pendidikan karakter melalui ayat ini nih. Ya, pendidikan apa? Karakter.
Makanya Pak, seorang anak itu tidak pintar di dalam memperhatikan perkataan kita, tapi begitu pintar di dalam melihat tingkah laku kita. Makanya bocah cilik us ora usah kakean diomahi. Nggih? Maka dalam ilmu kedokteran, nggih, ya, dokter nopo? Anak, ya, ketika anak kecil kok sering dimarahi, maka dewasa itu nopo Pak? Otaknya akan nopo? Kelainan. Ya, ya, jadi penakut gitu nih Pak, kayak bisa mempertimbangkan dan sebagainya. Makanya Bapak, ketika kita punya anak kecil, yang perlu kita upayakan bagaimana kita mencontohkan dengan contoh yang bukan apa Pak kakean, karena apa? Anak kecil tidak pintar di dalam apa? Memperhatikan perkataan orang tuanya, tapi apa? Begitu pintar di dalam melihat tingkah laku siapa? Itu pendidikan karakter penting Pak. Ya. Kadang ya seorang guru bisa niteni iki jeneng anaknya kayak gini, oh jebule wong tuane ya. Itu pendidikan karakter. Yang kedua apa? Kepintaran dan kecerdasan spiritual. Ini pendidikan yang harus tanamkan oleh orang tua kepada siapa? Seorang anak. Jadi tidak apa? Cukup untuk hanya menitipkan anak kita ke satu pendidikan Islam. Tapi apa? Di lingkup keluarga harus apa? Ditumbuhkan kesadaran tentang masalah apa? Pendidikan agama. Kecerdasan apa? Spiritual tentang masalah agama. Yang ketiga apa? Kecerdasan secara sosial. Nengone bae anaknya diajak. Nggih. Itu pendidikan apa? Sosial. Silaturahmi. Yang keempat apa? Kecerdasan emosional. Jadi dipahami sampai sini Pak? Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya, maka ada satu doa yang selalu kita panjatkan. Apa doanya? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, satu doa yang diabadikan oleh Allah dalam satu ayat. Ya. Hikmahnya apa? Dari doa tersebut kita bisa paham, Pak. Semakin kita bisa beradab kepada seorang anak, maka rahmat Allah akan mengikuti kualitas bagaimana kita mendidik anak. Kita perlu rahmat Allah apa mboten, Pak? Sangat. Wong masuk surga saja harus dengan stempel rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita besar mendapatkan rahmat daripada Allah, semakin besar juga potensi kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Nah, rahmat Allah itu diantaranya bisa digapai oleh seseorang berkat doanya siapa? Seorang anak, dan berkat upaya yang dilakukan oleh orang tua di dalam mendidik seorang, di dalam beradab kepada siapa? Seorang, ya, baik dalam keadaan masih hidup doa tersebut ataupun terlebih lagi ketika sudah meninggal. Ketika masih sugeng kita juga doa Allahumma firli waliwa. Jangan kok kita punya persepsi doa ini hanya didoakan ketika sudah meninggal. Ya. Tapi baik ketika hidup ataupun ketika sudah meninggal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada satu pembahasan lagi ya yang sudah saya siapkan tentang adab kepada sesama saudara. Itu saudara kan? Ya. Mungkin kalau di dalam keluarga, mungkin hubungan antara anak dengan orang tua itu harmonis. Antara ayah orang tua dengan anak bisa harmonis, tapi belum tentu antara kakak dengan adik ataupun adik dengan
Nek ora ana siji sepi, gitu nggih, Pak? Nek ana lorone apa yang harus dibangun? Ya, terutama kita nggih yang sudah sepuh-sepuh nih. Ya, masih punya anak, punya kakak, punya adik. Lah bagaimana kita beradab kepada siapa? Saudara kita. Baik kakak ataupun adik. Apa saja sih? Nggih. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yarham shaghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna." Barang siapa yang tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak mengenal dan menghormati hak orang tua kami, dia bukan termasuk golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus beradab kepada orang yang lebih tua dan berkasih sayang kepada siapa? Yang lebih. Apa saja sih yang harus kita optimalkan di dalam beradab dengan saudara. Ya. Yang pertama adalah hendaklah engkau menghormati mereka dalam keadaan bagaimanapun dan mencintai mereka dengan ya. Sudah kewajiban bagi kita sebagai seorang adik harus selalu dan seorang kakak harus selalu mencintai dengan tulus kepada siapa? Adik-adik. Inilah yang terjadi di dalam keluarga Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Kenal Pak dengan Nabi Yakub, Pak? Anaknya berapa? 12. Anaknya berapa? 2. Ada yang anaknya 12, Pak. Ya. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf tentang bagaimana keluarga Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Problemnya adalah antara anak-anak mereka, kakak dengan adik, adik dengan siapa? Apa yang dikatakan oleh anaknya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam? Inna abana lafi dhalalin. Sesungguhnya bapak kami berada di kesesatan yang jauh. Ini hati-hati nggih, Pak. Makanya kalau kita punya anak banyak, kita harus satukan rasa adil kita kepada siapa? Anak-anak kita. Yang paling sulit adalah adil di dalam kasih sayang. Anak pertama manut, Pak. Anak kedua biasa nih, gitu nggih. Angel. Tapi Pak, rumus, Pak. Dulu Pak, saya pernah mengisi satu motivasi ke anak-anak kuliah. Ternyata di antara anak-anak kita potensi menjadi seorang pemimpin ternyata anak yang kedua, Pak. Potensi baca di beberapa tulisan bahwa anak yang kedua itu potensi menjadi seorang pemimpin itu lebih besar. Kenapa? Karena dia punya konsep di dalam kehidupannya pengen bidani sama anak yang kalau anak yang pertama, Pak, itu seringkali dikekang nggih. Gini apa nggih? Aja ngono ngene. Ya, kebetulan Stella kon balik. Tapi anak yang kedua, biasanya relatif dicurna nggih. Apa kana lah. Tapi potensi kepribadiannya lebih berkembang. Nah, bagaimana orang tua harus bisa memberikan keadilan terutama dalam masalah kasih sayang. Kalau nggak bisa, itu akan terjadi sebagaimana kejadian yang dilalui oleh keluarga siapa? Nabi Yakub alaihi salatu sekongkol untuk memberikan bahaya kepada siapa? Dua anaknya Nabi Yakub, yaitu siapa? Nabi Yusuf dan siapa? Saudaranya? Bunyamin. Dramanya luar biasa, Pak. Dramanya luar biasa. Tapi gitu nih, oleh Allah Subhanahu wa taala dinafikan itu kesalahan daripada siapa? Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Yang digarisbawahi adalah bagaimana seorang kakak bisa beradab kepada seorang adik juga bisa beradab kepada siapa?
seorang. Sehingga tadi dimanapun dan kapanpun seorang adik harus selalu hormat. Tapi sekarang kalau di dalam lingkup keluarga, Pak, kakaknya ekonominya menengah ke bawah, adine menengah ke atas. Yang menguasai keputusan dalam rumah tangga keluarga itu siapa, Pak? Sing su. Ya. Kakaknya paham agama, tapi tadi kondisinya apa? Ekonomi menengah. Adine orang ngerti apa-apa agama, tapi apa? Suci. Ya. Giliran orang tuane ninggal, kepripun? Ya. Nah, mesti pendapatnya anak yang kedua yang lebih kaya, lebih di mana? Lebih diambil, lebih digunakan. Tapi nih antara adik dengan anak, kakak dengan adik sudah paham tentang masalah apa? Agama. Makanya tadi, ya, adab orang tua kepada anak adalah bagaimana bisa memberikan bimbingan agama yang apa? Sempurna. Ya. Makanya ketika sudah sempurna tuh, maka antara anak dengan anak yang lain tidak ada yang namanya apa? Rebutan warisan. Nggak ada apa? Egoisan di dalam apa? Mengedepankan pendapat mereka. Itu pertama, ya. Yang kedua, di antara apa? Adab, ya. Di antara saudara adalah hendaklah engkau mengkhususkan saudaramu yang tua, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan lebih banyak penghormatan dan mengangkat mereka sebagai pengganti kedua orang. Jadi ketika kita kok sudah ditinggal oleh kedua orang tua, maka kita jadikan siapa? Kakak-kakak kita sebagai pengganti orang tua kita. Nah, ada masalah, ya kita curhatnya kepada siapa? Kakak kita, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Ya, tidak hanya curhat masalah keuangan saja, gitu. Biasanya curhatnya ngutang, curhat apapun lah. Ya. Kakak kita jadikan sebagai pengganti orang. Kita singkat, ya. Yang ketiga, hendaklah engkau menyayangi saudaramu yang lebih muda, baik laki-laki maupun perempuan, dan melakukan mereka dengan baik seperti ayah ibu memperlakukan kita. Ya, jadi kita memandang siapa? Adik kita, sebagaimana orang tua memandang siapa? Anak. Itu. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah bantulah saudara-saudaramu laki-laki dan perempuan sekuat tenaga. Alhamdulillah, ya, di lingkungan Indonesia, masyarakat Indonesia itu sudah tercipta, ya. Ketika ada di antara anggota keluarga yang mau mantu, kakangnya, adine, kabeh nyumbang. Alhamdulillah. Ya, adab sudah terbangun. Alhamdulillah. Dan yang berikutnya, ya, yang kelima adalah saudaramu adalah tangan kanan. Nah, yang harus diperhatikan, ya, ketika kakak dan adik itu sudah menikah, maka harus hati-hati tentang saudara iman. Maka kata Nabi SAW, alhamdu mautun, saudara ipar adalah kematian. Hati-hati, Pak, ajan gampang, Mas. Ayo yuk, tak bonceng meng pasar. Hati-hati. Ataupun kita punya adik, suruh tinggal di rumah kita. Sementara antara istri kita dengan adik kita bukan mahram. Hati. Jadi biasanya kalau kita punya anak, ya, habis lulus SMA, misalnya pengen meneruskan kerja di luar kota, ikut dengan kakak, ya, maka harus diperhatikan Bapak Ibu. Ketika anak kita yang mau merantau adalah laki-laki, maka kita titipkan dengan kakaknya yang perempuan. Ini harus dicermati loh, Kemudian yang berikutnya,
Ya. Ya. Lah, ini sih ada beberapa hal ya tentang cara membangun hubungan kakak dan adik dalam Islam. Ini saya ringkas saja nih. Yang pertama adalah berlaku adil dan tidak pilih kasih. Terutama anak yang paling besar gitu ya. Ya. Adilnya 5, tapi dijajak nakal. Untuk membangun apa? Kasih sayang antara kakak dengan terbangun adab yang begitu luar biasa. Kemudian yang kedua apa? Menjadi contoh bagi adik-adiknya. Tuntutan seseorang apa? Kakak adalah bagaimana bisa apa? Memberikan teladan yang terbaik bagi siapa? Adik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga hubungan dengan saudara. Ini saling menasehati, saling apa? Menasehati. Yang keempat apa? Ya, senantiasa memberikan nasihat. Itu penting, Pak. Ya. Senantiasa memberikan nasihat. Dan yang kelima adalah senantiasa mendoakan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Demikianlah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini tentang adab kepada siapa? Seorang anak dan adab antara saudara. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu dan pelajaran yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan di dalam keseharian kita sehingga nih yang terakhir, ayah, ibu, bawalah kami ke surga. Itu yang terakhir ya, ayah, ibu, bawalah kami ke surga. Seorang ayah, seorang ibu bisa beradab kepada anaknya. Anak bisa beradab kepada orang tuanya. Antara anak dengan anak yang lain bisa saling beradab. Maka oleh Allah akan dikumpulkan lagi di dalam surganya. Dan mudah-mudahan ya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan tentunya bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dua ibu jamaah rahimahumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Dan insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang adab suami dan istri. Ini saja nih yang isi bukan saya nih, karena saya sepertinya paling muda nih. Tapi kita gali lebih jauh tentang bagaimana keterangan para ulama membahas tentang masalah adab suami dan istri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan monggo. Menyangkut tentang masalah adab orang tua kepada anak ataupun adab sesama saudara. Monggo. Mengenai pendidik anak edukasi sudah diterapkan, tetapi kalau kakek mendidik cucu yang ditinggal oleh orang tuanya bagaimana? Oke. Ya, ini problem di masyarakat ya, kan gitu problem apa betul? Problem nih, ya. Bagaimana masyarakat kita begitu menggampangkan dan menghilangkan sosok orang tua yang aslinya harus mendidik anaknya dengan cara menitipkan ke mbahnya. Ya. Tentunya ketika kita kok posisi yang demikian, maka kita harus mempertimbangkan dari segala aspek ketika kita menitipkan anak kita kepada orang tua kita. Atau apa tadi? Kakek ngomong siapa? Ya. Lah, bagaimana? Ya. Adabnya hampir sama ya. Adabnya apa? Hampir sama. Kenapa? Karena orang tua ataupun kakek ini mengganti daripada peran siapa? Orang tua daripada anak tersebut. Sehingga apa yang harus diperhatikan yaitu di dalam memberikan pendidikan dalam masalah kasih sayang. Karena seperti ini problem di masyarakat ketika seorang anak dititipkan kepada mbahnya
semua fase kehidupannya rasanya seperti nopo raja. Padahal ngapunten nggih, ketika kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, itu harus cermat di dalam apa? Mendidik anak sesuai dengan fase umur mereka. Umur 7 ya, 1 sampai berapa? 0 sampai 7 tahun. Yaitu bagaimana kita jadikan anak kita sebagai nopo raja. Ya. Kita sebagai rakyat. Etis apa bukan rakyat ngomai raja nih. Makanya dengan cara mencontohkan gitu ya. Ya, ini mohon maaf sebelumnya. Ya, fase yang berikutnya ya, bagaimana Pak? Ya, fase 7 tahun sampai 14 tahun, bagaimana anak kita sebagai murid kita. Makanya fase antara 7 tahun sampai 14 tahun adanya perintah untuk sholat. Itu kan artinya wong tua jadi guru, anak jadi murid. Nah, fase yang ketiga 14 tahun sampai berapa? 21 tahun. Fase bagaimana anak itu menjadi partner bagi siapa? Orang tua. Tapi tadi kondisi anak nitip kemana? Baik. Fase 3 tadi itu fasenya satu, hanya sebagai raja. Gini. Maka bagi seorang mbah ketika dititipi siapa? Cucunya, maka tetap memperhatikan ini Pak. Tetap memperhatikan fase 7 tahun pertama itu bagaimana, 7 tahun kedua itu bagaimana, 7 tahun ketiga itu itu nggih. Kalau misalnya kondisinya tinggal sama orang tua, kita mau mendidik anak seperti ini, tapi orang tua bisa menjaga agar anak kita dapat pendidikan yang sesuai, tapi tidak menyakiti orang tua. Bagaimana? Aduh, untuk angel nih ya. Ketika anak tinggal sama orang tua, lahirlah cucu gitu nggih. Makanya di antara adab itu nih, ya, di antara adab, ya, di dalam kitab itu juga disebutkan, ya, tentang masalah adab nih, yaitu bagaimana ketika anak sudah menikah, memberikan pilihan kepada seorang anak mau tinggal di mana, di rumahnya ataupun ngontrak. Itu adab Pak, adab. Jangan kita paksakan. Jika ketika kita paksakan, apa yang terjadi? Kadang ibu bentrok karo mantu wedok. Ya. Itu sudah kejadian seperti itu nggih. Makanya tadi ditawarkan. Lah bagaimana? Ya. Tentunya ya, setiap keluarga punya ideologi masing-masing. Nggih. Orang tua kita, nggih, kapasitasnya adalah bagaimana orang tua kita mendidik kita. Kita punya tanggung jawab mendidik anak kita. Maka perlu adanya dialog. Makanya mohon maaf, di antara cara membangkitkan sakinah, mawaddah, warahmah adalah dengan cara memperbaiki komunikasi. Ya, kadang di rumah tangga kan ana sing ibune cerewet, ana sing bapake meneng gitu nggih. Tapi harus dibangun komunikasi, Bang. Harus dibangun. Antara siapa? Anak dengan orang tuanya. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika mendatangi siapa? Nabi Ismail ketika sudah memiliki anak. Ditanya itu istrinya, bagaimana dengan siapa? Ismail. Ternyata Nabi Ismail ya disebutkan keburukannya. Maka kata Nabi Ibrahim saya titip pesan kepada Nabi Ismail, falyughayyir ataba babihi. Ya. Nabi Ismail hendaknya harus mengganti engsel pintu rumahnya. Maka ketika Nabi Ismail pulang, ya ditanya ada tamu nggak? Ada tamu tadi. Orang tua pesan kepada saya untuk menyampaikan kepadamu untuk mengganti engsel pintu rumahnya. Maka kata Nabi Ismail, dia adalah siapa? Ayahku. Menyampaikan pesan kepadaku agar menceraikanmu. Ini kita dipraktekkan kan medeni ya Pak?
Itu kapasitas Nabi, kapasitas Nabi. Tapi kapasitas kita sebagai keluarga nggak terlalu mudah untuk memutuskan yang seperti itu. Kita nasihati, gitu loh kan? Kita nasihati. Makanya tadi perlu komunikasi. Ya. Kalau nggak ada komunikasi antara siapa Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ibrahim dinengkek. Ya disyukuri baik, bojo kaya kuwit gitu ya. Bahasa kita seperti itu. Tapi komunikasi harus dibangun, harus ada nasihat. Jadi seperti itu. Jadi ya harus disadarkan, bukan sadarkan, tapi harus disampaikan bahwa kewajiban orang tua kita adalah mendidik kita. Sementara kewajiban kita adalah mendidik anak kita. Maka sebelum saya hilang kewajiban saya dengan cara meninggal dunia, maka nyuwun sewu, ya sayalah yang bertanggung jawab, jenengan sebagai monitoring saja sudah. Gitu nggih? Iya. Ini ya harus dipahamkan gitu. Baik, seperti itu nggih Bapak Ibu. Nggih, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Nggih, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila dalam menyampaikan banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.